Teman-teman, secara global ada kira-kira 463 juta orang dewasa menderita diabetes. Budaya makan berlebihan dan makanan yang tidak sehat, manis, serta makanan olahan ini telah berkontribusi besar dalam meningkatkan masalah ini. Ada studi teman-teman, mereka memperkirakan bahwa tahun 2040 ada kira-kira 700 juta orang di seluruh dunia akan menderita diabetes. Dan menurut data Institute for Health Metric Evaluation bahwa diabetes merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi nomor 3 di Indonesia. Pada tahun 2019 yaitu sekitar 57,42 kematian per 100.000 penduduk. Data International Diabetes Federation mendapati bahwa jumlah penderita diabetes pada tahun 2021 di Indonesia meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Baru-baru ini masyarakat juga dikejutkan dengan lonjakan kasus penyakit diabetes mellitus pada anak-anak yang mencapai 70 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun 2010. Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat bahwa jumlah kasus DM pada anak-anak hingga tahun 2023 ini mencapai 1.645 jiwa yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan video ini. Halo semuanya, namaku Robi Sutrisna, selamat datang lagi di Yes Bisa. Gimana kabarnya teman-teman Yes Bisa? Saya yakin dan percaya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, kaya, dan terus semangat merubah kehidupan dalam mewujudkan mimpi teman-teman. Yuk kita lanjutkan. Apa sih penyakit diabetes itu? Diabetes mellitus adalah sebuah keadaan di mana kadar gula dalam darah melebihi batas normal. Teman-teman, kenapa di dalam tubuh ada gula? Teman-teman, kita sebagai makhluk hidup tersusun dari ada satuan unit kecil yang juga hidup dan sering kita sebut sel. Untuk kebutuhan aktivitas kita sehari-hari berasal dari aktivitas sel di tubuh kita yang kompleks. Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sel membutuhkan sebuah makanan untuk membuat tenaga atau energinya. Dan makanan yang dijadikan sumber utama penghasil energi adalah gula. Gula bukan hanya yang berasal dari makanan manis-manis seperti apa yang kita pikirkan. Dan makanan penghasil gula yang tinggi sering juga disebut dengan makanan tinggi kalori. Ketika sel-sel di dalam tubuh membutuhkan sebuah energi untuk beraktivitas, maka dengan bantuan insulin, gula di dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk kemudian diolah menjadi energi oleh setiap sel yang ada di dalam tubuh. Nah teman-teman, apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar endokrin yang disebut kelenjar pankreas. Dan kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika diibaratkan sel adalah sebuah rumah dan kemudian gula adalah manusianya, maka teman-teman, insulin adalah kunci untuk membuka pintu masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga teman-teman, tanpa kunci yang artinya insulin, tentu manusia tidak dapat masuk ke dalam rumah dan akan terus berada di luar. Maka teman-teman, bisa diambil kesimpulan bahwa insulin adalah sebuah syarat agar gula bisa masuk ke dalam sel yang kemudian akan diolah menjadi sebuah energi. Diabetes mellitus biasanya disebabkan oleh dua kondisi yang ada di dalam tubuh. Yang pertama teman-teman, ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin, sehingga gula yang terdapat pada tubuh tidak dapat diolah ke dalam sel yang ada di tubuh kita. Yang kedua teman-teman, insulin dihasilkan
oleh pankreas. Karena sedikit, sel tidak cukup sensitif untuk menggunakan insulin yang ada. Sehingga kadar insulin yang dibutuhkan harus lebih banyak, atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Dan hasil akhirnya pun sama. Gula tidak dapat diolah ke dalam sel di tubuh. Sehingga gula dalam aliran darah akan meningkat terus-menerus seiring makanan yang kita konsumsi. Jadi teman-teman, dari kedua masalah diabetes mellitus tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya akibat pola hidup yang kurang baik atau sehat. Misalnya, budaya makan berlebihan pada makanan yang tidak sehat, manis, kalori tinggi, dan makanan olahan, yang mana ini telah berkontribusi besar dalam meningkatkan masalah ini. Dan ada juga yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah, seperti bertambahnya usia, faktor keturunan, dan autoimun. Nah, teman-teman, aku mau jelasin tentang apa yang paling mendasar yang penting kamu ketahui tentang penyakit. Penyakit manusia ada dua jenis. Ada penyakit menular dan satunya lagi penyakit kronis. Yang pertama, teman-teman, adalah penyakit menular. Terjadi pada tubuh karena organisme eksternal dari luar ya, teman-teman, menyerang sistem tubuh dan menyebabkan masalah tertentu yang harus ditangani pengobatan. Yang kedua, teman-teman, ialah penyakit kronis. Apa yang dimaksud dengan penyakit kronis adalah sistem di tubuh kita sendiri, dari dalam sistem itu yang menimbulkan masalah. Penyakit ini diproduksi dari sistem yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi teman-teman, sudah menjadi rahasia umum. Semua juga sudah mengetahui bahwa setiap sel dalam tubuh kita diprogram untuk kesehatan kita sendiri. Tetapi mengapa hal itu malah sistem di tubuh kita menciptakan penyakit? Berarti ini ada sesuatu yang sangat mendasar yang telah hilang, yaitu keseimbangan. Atau ada tingkat kesalahpahaman tertentu dalam sistem di tubuh kita sendiri. Kesalahpahaman itu bukannya menciptakan kesehatan, malahan menciptakan kesehatan yang buruk atau penyakit. Dan kita mungkin menginkubasi kesalahpahaman ini dengan berbagai cara. Ketika saya mengatakan kesalahpahaman, itu berarti pemahaman pikiran kita, teman-teman, pada tingkat sel, pada tingkat unsur terdapat kesalahpahaman. Sehingga hal-hal ini tersebut di atas dapat diubah dengan mewujudkan keseimbangan tertentu dalam sistem di tubuh kita. Dan kita mengaktifkan tingkat energi tertentu atau mengakses dimensi terdalam dari siapa Anda, siapa diri kita, yang merupakan bagian dari penciptaan tubuh ini. Jadi teman-teman, jika ada perbaikan yang harus dilakukan pada body atau tubuh ini, sebaiknya kita pergi ke pabriknya atau ke mekanik setempat istilahnya, karena ada masalah yang dihasilkan dari dalam. Jadi teman-teman, ini sangat penting untuk menemukan solusi dari dalam atau dari batin untuk masalah ini. Proses teknik rekayasa pengobatan dari dalam ini hanya Anda temukan jika kita masuk atau akses ke dimensi kecerdasan dan kompetensi terdalam dalam diri kita sendiri. Misalnya, kita sadar dari bahan apa tubuh ini dibuat. Jika kita makan yang alami seperti sayur-sayuran,
buah-buahan, dan lainnya, kok bisa berubah menjadi manusia dalam waktu beberapa jam. Sebaliknya, ketika kita makan yang tidak alami, maka badan kita kok menolak. Jadi teman-teman, memang ada dimensi kecerdasan dan kompetensi yang ada di dalam untuk hal ini. Kita akan dapat akses terdalam terhadap kesehatan di tubuh ini. Tetapi untuk mendapatkan akses terhadap hal ini, terdapat beberapa langkah yang sangat penting yang harus diambil. Langkah pertama yang paling sederhana dan penting yang perlu diambil teman-teman adalah kita harus membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tanpa membuka diri teman-teman, tidak akan berjalan atau tidak akan bekerja sistem ini. Langkah kedua, mengetahui dan menyadari bahwa pemahaman yang salah dan keliru selama ini. Menyadari bahwa semua masalah yang dialami saat ini penyebabnya adalah bukan dari luar, tapi dari dalam. Teman-teman, perlu diketahui penyakit diabetes itu adalah akibat dan penyebabnya ada di dalam diri kita. Jadi sebab dan akibat itu berbeda teman-teman. Perlu diketahui juga teman-teman, penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, alergi, obesitas, gangguan makan, dan banyak lagi. Penyakit semacam itu pada hakikatnya dihasilkan dari dalam atau penyebabnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi penyakit seperti semua tersebut di atas tentunya dapat dipadamkan atau disembuhkan dari dalam diri kita sendiri. Kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk ikut satu pelatihan untuk teknik rekayasa akses masuk ke dalam diri untuk pengobatan diabetes dan penyakit lainnya via offline dan online. Kedua, dan saya juga merekomendasikan beberapa produk-produk pengobatan alami yang ajaib dan luar biasa untuk penderita diabetes dan penyakit-penyakit lainnya.